Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala nabi hashmi Muhammadin wa ala alihi wasallim tasliman. Bapak ibu ikhwan akhwat saudara yang berbahagia, kali ini kita akan mencoba untuk memahami kembali duduk diam tawajuh yang lama. Kali ini kita akan mencoba untuk memahami bahwa latihan duduk diam tawajuh itu juga untuk menguatkan komitmen kita. Maka sebetulnya bagi kita yang sudah lama bertarekat, itu tidak lagi ada kasus-kasus pelanggaran komitmen. Perkawinan, cekcok melulu. Pekerjaan tidak serius. Kuliah hanya sekedarnya. Dagang, usaha asal-asalan. Janji kurang ditepati. Atau lebih parah lagi ya, bukan lagi pelanggaran komitmen, tapi penghancuran komitmen. Perkawinan menjadi perceraian. Pekerjaan berhenti, nggak tahan. Kuliah tidak tuntas. Putus di tengah jalan, dagang, usaha, gonta-ganti, janji tidak ditepati. Nah, ini seharusnya tidak lagi terjadi pelanggaran atau penghancuran komitmen ini. Apabila kita benar-benar melatih batin kita melalui zikir, melalui duduk diam tawajuh yang lama. Maka kemudian, Bapak Ibu sekalian, kita harus menguji komitmen kita itu. Kita harus mengetahui bagaimana komitmen kita itu. Bagaimana caranya? Caranya adalah duduk diam tawajuh yang lama. Yaitu kira-kira 10 menit lah ya. Loh, kenapa harus diuji? Yaitu agar kita mengetahui apakah komitmen kita itu bersifat spiritual atau tidak. Atau komitmen kita itu jangan-jangan karena motivasi pragmatis, karena kepamrihan, karena ada udang di balik batu. Wah, komitmennya kuat dia. Oh, karena bayarannya tinggi, karena posisi, atau alasan-alasan pragmatis lainnya. Jadi komitmen yang dibangun tidak bersifat spiritual. Maka di sini kita harus mendeteksi, harus mendiagnosa keadaan komitmen kita itu melalui duduk diam tawajuh yang lama. Nah, ini cara bijaksana ya Bapak Ibu. Cara yang bersifat pribadi, privasi, agar kita mengetahui dengan haqqul yakin bagaimana hakikat komitmen kita itu sesungguhnya. Apakah komitmen kita itu benar-benar dari hati, benar-benar karena Allah, atau sebaliknya? Jadi Bapak Ibu sekalian, kita harus cari tahu ya komitmen spiritual kita itu melalui latihan duduk diam tawajuh yang lama. Bapak Ibu sekalian berbahagia, nanti kita akan perdalam juga ya, bahwasanya di dalam latihan menguatkan komitmen, ini kita perlu latihan tawajuh menggunakan timer. Nah, karena ada isyarat ini ya dalam hikmah ma'rifat Guru Agung Pangarsa Abah Anom. Bapak Ibu sekalian berbahagia, mari kita coba mengecek atau mendeteksi bagaimana keadaan komitmen kita itu sesungguhnya melalui latihan duduk diam tawajuh yang lama. Ya, 10 menit misalnya ya Bapak Ibu sekalian. Baik, mari kita tajam ya Bapak Ibu. Pertama, mungkin kita latihan duduk diam tawajuhnya itu tidak pakai timer. Ada Bapak Ibu sekalian, jadi kita tawajuh tidak pakai timer, tidak pakai alarm. Maka latihan yang seperti ini sesungguhnya kita sengaja menguatkan batin kita yang mudi itu semakin mudi. Maka ada orang komentar, aku pernah loh tawajuh 30 menit, tapi itu dulu. Sekarang aku sih udah jarang latihan tawajuhnya. Mudi, semangatnya hanya di awal, semangatnya tidak stabil, mudi. Jadi tidak ada konsistensi, tidak ada yang namanya ketetapan. Sama kan kadang-kadang kita zikir jahar, wah itu sekali zikir jahar puluhan ribu loh, tetapi musiman. Setelah itu ketika hasrat dan semangat berkurang, melemah, zikir jahar pun mulai berkurang intensitasnya. Nah ini kan mudi ya, emosi tidak stabil, turun naik. Nah, keadaan mudi seperti ini, apabila di dalam zikir saja kita mudi, maka refleksinya nanti di dalam kehidupan kita sehari-hari itu mudi juga. Maka tidak usah heran, kalau zikirnya mudi, kehidupannya pun menjadi mudi juga. Mudi dalam perkawinan, mudi dalam pekerjaan, dalam usaha, mudi kuliah, mudi ibadah, mudi berbuat baik, dan berbagai aktivitas lainnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, bila kita merasa sudah lama bertarekat ya, tetapi kok batin saya itu masih mudi, komitmen saya itu kok masih tidak tetap, masih lemah. Nah ini bisa jadi karena kita sengaja mendidik batin kita itu agar tetap mudi.
Nah, kita tanpa sadar, kita sengaja mendidik batin kita mudi. Kenapa demikian? Karena kita abai pada timer. Makanya di dalam amaliyah itu Bapak Ibu sekalian ya, kita tidak usah mudi ya. Biasa-biasa saja. Karena mudi, amaliyah yang mudi, itu tidak bagus bagi perkembangan batin kita. Jadi yang biasa-biasa sajalah ya Bapak Ibu sekalian. Khairul umuri awsatuha. Yang terbaik itu ya yang moderat, yang stabil, yang biasa-biasa saja. Jadi yang biasa-biasa saja itulah yang terbaik. Karena hal ini jauh lebih aman, jauh lebih membahagiakan batin kita. Maka mulai sekarang, mari kita membangun, menguatkan komitmen spiritual kita melalui latihan duduk diam tawajuh yang lama. Tetapi latihannya jangan mudi. Agar tidak mudi ya kita pakai timer. Berapa menit nih? Nah, ini kembali kepada kadar kemampuan diri kita sendiri. Jadi jauh sebelum kita membangun komitmen, kita harus kenal diri dulu. Kita harus mengetahui kadar kemampuan diri kita sendiri. Oh, saya mampunya 10 menit. Ya sudah, bertahan di 10 menit. Ini latihan komitmen. Oh, nanti semakin kuat. Ya udah tingkatkan. Jadi 20 menit. Oh, semakin kuat. Ya udah tingkatkan menjadi 1 jam sekali duduk diam tawajuh. Sama dengan zikir jahar. Nah, itu kan latihan komitmen juga sebetulnya di dalam zikir jahar itu. Ada batas waktunya, ada timernya, yaitu angka 165. Nah, zikir jaharnya jangan mudi. Wah, lagi semangat ribuan zikir jaharnya. Tapi lagi malas 3 kali pun tidak. Nah, ini kan mudi. Bahaya ini. Nanti di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita jadi mudi juga menjalankan kehidupan ini. Jadi tolok ukurnya itu adalah latihan zikir itu. Dunia duduk diam zikir itu. Yang di situ kita memejamkan mata ya. Nah, ini kita sedang melakukan pembaharuan batin ketika kita zikir dan memejamkan mata itu. Nah, ini sudah banyak saya jelaskan sebelumnya ya Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau zikirnya mudi, kita nanti batin kita mudi juga di dalam kehidupan. Ini ada keterhubungan antara badan dan batin. Ada koneksi antara kehidupan zikir dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, ini sudah saya jelaskan seperti di dalam penjelasan zikir jahar ya, yaitu dalam penjelasan duduk dan refleksi. Makanya zikir jahar ya udah sederhana saja, sepantasnya saja. Itu 165 timer zikir jahar itu sudah sangat cukup, sangat luar biasa kalau kita mampu komitmen. Baik Bapak Ibu sekalian, itu yang pertama. Fenomena yang kedua, ketika kita latihan tawajuh itu, kadang-kadang kita putus di tengah jalan. Tadi kan 10 menit ya. Aduh, kesemutan. Aduh, kepala berat nih. Pundak pegal-pegal. Dan berbagai gangguan dan psikosomatik lainnya yang kita alami ketika kita duduk diam tawajuh itu. Lalu kemudian kita nggak kuat, kita tidak tahan. Lalu kita membatalkan tawajuh. Kita tidak menyelesaikan tawajuh sesuai dengan timer yang kita pilih tadi. Maka keadaan ini menunjukkan komitmen kita yang masih rendah. Maka tadi Bapak Ibu sekalian, kita harus tahu kadar kemampuan diri kita sendiri. Karena ini kunci. Kalau kita kenal diri kita, mampu mengetahui kemampuan diri kita, maka kita lebih mudah untuk komitmen. Kita kemampuannya mungkin baru 10 menit, tapi kemudian kita pasang timer 1 jam. Wah, ini sama saja bunuh diri ya Bapak Ibu sekalian. Ini sama saja kita sengaja menghancurkan diri kita sendiri. Ini sama saja kita sengaja mendidik batin kita untuk melakukan pelanggaran komitmen. Kemampuan 10 menit lalu mengambil 1 jam, ini sangat tidak bijaksana sama diri kita sendiri. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, maka kita harus mengambil waktu sesuai dengan kadar kemampuan kita. Pelan-pelan saja kita membangun komitmen kita itu ya Bapak Ibu sekalian. Tidak usah terburu-buru, tidak usah terpengaruh oleh hasrat rendah kita, hawa nafsu kita. Pelan tapi pasti kita menguatkan komitmen kita. Sehingga komitmen tawajuh yang kuat itu nanti akan memanifestasi, akan merefleksi dalam kehidupan kita sehari-hari.
Maka nanti bagi kita yang sudah berpasangan, yang tadinya cekcok melulu sama pasangan, nah, tidak lagi cekcok, tidak ada lagi narasi-narasi perselingkuhan atau perceraian. Nah, ini luar biasa ya Bapak Ibu. Silahkan Bapak Ibu buktikan sendiri ya. Nanti Bapak Ibu heran sendiri. Aku dulu tuh suka marah loh sama pasanganku, tapi kok aku sekarang susah marah. Karena komitmen kita semakin bagus. Bagi yang kuliah, menjadi maksimal kuliahnya, tuntas kuliahnya. Nah, ini buah dari tawajuh yang komitmen itu. Tapi Ibu sekalian berbahagia. Bila komitmen spiritual kita itu terbangun kuat, maka insya Allah kehidupan kita ini akan berhasil, akan berkelimpahan. Dan tidak hanya itu ya, kehidupan kita pun akan lebih bahagia. Maka dalam adagium tanbih itu ada disebutkan, ulah medal sila upama kapanah. Artinya, jangan berhenti bekerja meskipun disakiti orang. Nah, ini kan berkenaan komitmen ya Bapak Ibu sekalian. Memang tidak enak disakiti itu ya, dihina, dizalimi, direndahkan, diintimidasi, dipersekusi, disubordinasi, dicuekin, dimarahin, dikhianati. Mana ada yang enak ya Bapak Ibu sekalian. Tapi kemudian, apakah dengan segala penghinaan dan pengrendahan itu kita pun mundur ke belakang? Apakah kita menyerah? Aduh, nyesal aku nikah sama dia. Kenapa dulu aku kok nggak pilih adiknya? Wah, nggak enak kerja di sini. Bosnya galak. Nggak enak kuliah di sini. Nggak asyik kuliah di sini. Kita kecewa. Kita marah. Apakah dengan kekecewaan dan kemarahan kita itu, lalu kita membatalkan pilihan, menghancurkan komitmen? Nah, ini ya Bapak Ibu sekalian, dalam hikmah tanbih tadi, jangan berhenti bekerja meskipun disakiti orang. Maksudnya, sesakit apapun kehidupan kita itu, seberat apapun, jangan sampai kita melanggar komitmen, membatalkan komitmen. Jangan sampai kita menghancurkan komitmen. Nah, ini kan hikmah dari latihan duduk diam tawajuh itu. Wah, sakit ini. Kesemutan nih, pegal-pegal nih. Kan sama di dalam kehidupan kita sehari-hari ya Bapak Ibu. Kehidupan ini tidak melulu mulus, tidak melulu lancar, tidak melulu sesuai dengan harapan. Akan ada duri dan ombak yang akan menerjang kehidupan kita. Nah, sama di dalam latihan tawajuh itu ada kesemutan, ada pegal-pegal, kepala berat, dan lain sebagainya. Maka dalam kondisi seberat atau sesakit apapun, kita kuatkan komitmen kita. Kita bertahan, sehingga komitmen kita pun menjadi kuat. Nah, ini kan luar biasa ya Bapak Ibu sekalian. Maka dengan komitmen yang kuat, itu nanti kita akan jauh lebih sabar, jauh lebih bijaksana. Karena kita sekarang sudah lebih pandai menghargai waktu. Kita sekarang lebih mengerti hukum sebab akibat. Kita lebih cerdas spiritual. Aduh, kesemutan nih, pegal-pegal nih. Tahan. Karena ini akan ada akhirnya. Akan ada selesainya ketika timer berbunyi. Segala penderitaan yang kita rasakan di dalam duduk diam tawajuh itu lenyap semuanya berganti dengan kebahagiaan. Nah, ini kita mengerti kerja waktu itu, kerja timer itu. Kita mengerti hukum sebab akibat. Kita tersinggung misalnya sama orang lain, yang sabar ya, tahan dulu, jangan emosi. Coba lihat besok, apakah masih tersinggung juga? Oh iya, aku masih tersinggung sama dia. Oke, tambah seminggu. Setelah seminggu, coba perhatikan lagi, apakah masih tersinggung? Nah, ini kan kecerdasan waktu, kecerdasan hukum sebab akibat ya Bapak Ibu sekalian. Atau bos kita marah-marah sama kita. Nah, tahan dulu. Jangan emosi dulu. Lihat besok. Apakah dia masih marah-marah? Oh iya, dia masih marah-marah sama saya. Oke, kalau begitu, lihat seminggu kemudian. Apakah bos itu masih marah juga? Jadi kita mengerti Bapak Ibu ya, hukum sebab akibat itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, karakteristik yang melekat kuat pada fenomena apapun di dunia ini adalah perubahan. Tidak ada yang namanya sakit melulu, marah melulu, tersinggung melulu, berat melulu, benci melulu. Tidak ada ya. Akan selalu ada berubahnya.
akan selalu ada akhirnya. Yang jahat mungkin akan menjadi baik, sehingga berakhir menjadi orang baik. Yang baik pun begitu ya Bapak Ibu sekalian, bisa menjadi orang jahat, bisa berubah juga dia, lalu berakhir menjadi penjahat. Nah gitu ya. Yang benci bisa berubah menjadi cinta, lalu berakhir mesra. Bapak Ibu pernah mengalami, wah pasangan saya sekarang ini teman berantem saya dulu. Jadi dulu musuhan, sekarang mesraan. Kan ada yang seperti itu ya Bapak Ibu. Ini menunjukkan adanya perubahan. Ada timernya. Ada akhir dari segala cerita. Maka ulah medal sila upama kapana. Jangan berhenti bekerja meskipun disakiti orang. Jangan berhenti tawajuh meskipun berat, meskipun sakit, meskipun pegal-pegal. Karena segala sesuatu ada akhirnya. Segala cerita ada endingnya. Bapak Ibu sekalian berbahagia, maka mari kita latihkan, kuatkan komitmen kita melalui duduk diam tawajuh yang lama. Dan pakai timer ya Bapak Ibu, sesuai dengan kadar kemampuan kita sendiri. Sehingga nanti kita pun mampu mengamalkan ulah medal sila upama kapana. Kita tidak akan berhenti bekerja meskipun disakiti orang. Karena kita mengerti waktu. Karena kita mengerti hukum sebab akibat itu. Maka dengan komitmen yang kuat, kita pun akan mendapatkan akhir kehidupan yang baik, yang sukses dan bahagia, zahir dan batin. Baik, itu saja yang dapat kita pelajari pada kesempatan kali ini. Semoga ada hikmahnya. Allahumma sholli ala nabil hashimiyyi Muhammadin wa ala alihi wa sallim tasliman. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.